Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Cik Bu Arjun di sini dalam video pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi-materi lanjutan dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas kembali mengenai materi bab 2 untuk kelas 12 yang berjudul statistika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai ukuran pemusatan, kemudian ukuran letak data. Maka untuk kali ini kita akan membahas ukuran selanjutnya dari data, yaitu ukuran penyebaran data. Mengenai pengertian-pengertiannya nanti kalian bisa lihat di buku atau di HP kalian di Google. Apa itu ukuran penyebaran data, kemudian pengertian-pengertian dari pembagian dari ukuran penyebaran data nanti. Ukuran penyebaran data itu sebetulnya banyak. Ada jangkauan antar kuartil, kemudian ada semi interkuartil, ada pagar dalam, ada pagar luar. Yang itu tidak kita akan bahas karena itu sudah bisa kalian pelajari sendiri melalui buku kalian. Yang akan kita pelajari di sini nanti ada 3, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, dan ada variansi atau ragam. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku untuk data tunggal. Mengenai pengertian-pengertian apa itu simpangan rata-rata, apa itu variansi, apa itu simpangan baku, itu bisa kalian cari di Google atau melalui buku pegangan kalian. Kita hanya akan membahas bagaimana menentukan nilai simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Baik, siswa sekalian, pertama kali tentu kita akan lihat dulu bagaimana menentukan simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, dan apa rumus yang digunakan untuk menentukan itu. Yang pertama, untuk menentukan simpangan rata-rata. Baik, siswa-siswa sekalian, inilah rumus dari simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku untuk data tunggal. Ya, ini dia. Simpangan rata-rata sama dengan ini sigma ya, tanda penjumlahan. I dari 1 sampai N. Ini tanda mutlak. Ya, ini data yang ke I dikurang. Ini adalah min atau rata-rata. Ya, rata-rata dari rata-rata hitung dari data. Sama ya. Ini tidak tanda mutlak lagi, tapi tanda kurung biasa. Karena dikuadratkan nanti juga nilainya juga positif. Ya. Baik, sekarang mari kita lihat contoh penggunaannya. Baik, sekarang kita lihat contoh penggunaan dari bagaimana menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku dari data tunggal. Contoh, diketahui data 87965,894. Akan kita cari berapa simpangan rata, berapa variansi, dan berapakah simpangan bakunya. Terlebih dulu kita tentu mencari min atau rata-rata. Ini ya, X pakai garis di atas tadi, ya, itu adalah min atau nilai rata-rata. Jadi yang pertama dicari adalah nilai min. Nilai rata-rata X garis ya. Untuk mencari rata-rata tentu cukup menjumlahkan dibagi dengan berapa data ya. N-nya tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ini 8.
Berarti sama dengan 8 tambah 7 tambah 9 tambah 6 ya, dibagi dengan berapa banyak data. Datanya adalah 8. Ini. Sekarang kita jumlahkan. 8 tambah 5 tambah 7 15, 24, 30, 35, 43, 52, 56. 56 bagi 8 sama dengan ternyata pas 7. Jadi rata-ratanya adalah 7. Nah, baru kita cari nanti berapa simpangan rata-rata, berapa variansi, dan berapakah simpangan bakunya. Ya, ini sebetulnya mudah. Coba kita lihat. Simpangan rata-rata sama dengan sigma I dari 1, ya ini data hari pertama, ini nilai mutlak XI kurang X rata-rata bagi berapa banyak data, sama dengan ya penjumlahan ini ya. Nah, berarti penjumlahan dari XI data ke I, data yang pertama dulu, data pertama 8 kurang rata-ratanya 7 tambah, nah ini tambah ini adalah penjumlahan sum. Yang kedua lagi, data yang kedua 7 kurang 7 tambah data ketiga 9 kurang 7 tambah 6 kurang 7 tambah 5 kurang 7 tambah 8 kurang 7 tambah, ini kita hapus dulu. Kemudian 9 kurang 7 lagi tambah 4 kurang 7 sama dengan 8 kurang 7 1 tambah 7 kurang 7 0 tambah 9 kurang 7 2 tambah 6 kurang 7 min 1 tambah 5 kurang 7 min 2 tambah, ya pernya belum lagi ya, ini per 2 tadi ya, ya per 2 ya, seharusnya per sini ya, tambah 8 kurang 7 1 tambah 9 kurang 7 2 tambah 4 kurang 7 min 3 bagi 2 bagi 2, bagi banyak data ya, banyak data 8 ya, 8 bagi 8. Kalau kalian bisa melihat membuatnya dengan menggunakan jalan panjang ya, ini karena papannya sedikit pendek. Nah, jumlahkan nilai mutlaknya, nilai mutlak 1 tetap 1, yang jelas yang namanya nilai di dalam tanda mutlak itu selalu positif. Kalau dia negatif, dia hasilnya tetap positif, karena yang namanya simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku itu selalu nilainya positif ya, tidak ada yang negatif. SR sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 2 1 0 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 bagi 8. Jadi nilai yang di dalam tanda mutlak selalu bernilai positif. Berarti ini
nilai mutlak 1 itu tetap 1, 0 tetap 0, 2 tetap 2, min 1 jadi 1, min 2 jadi 2, jadi 1 tetap, 2 tetap, min 3 jadi 3, jadi nilainya selalu positif. Kemudian kita jumlahkan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 per 8, 1,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,5. Itu dia nilai simpangan rata-ratanya. Sekarang kita cari yang B, variansi. Variansi ini bahasa lainnya juga disebut dengan deviasi standar ya. Bukan deviasi standar ya. Yang deviasi standar itu adalah simpangan baku. Ragam, variansi itu juga disebut dengan ragam. Sementara simpangan baku itu disebut juga dengan deviasi standar. Sekarang kita lihat variansi. Variansi itu adalah S kuadrat sigma I dari 1 sampai N XI kurang X rata-rata kuadratkan bagi N. Nah, ini rumus ya, rumus kita masukkan sama dengan cara tadi, cuma bedanya nanti ini pakai kuadrat ya, bedanya dia pakai kuadrat, berarti tinggal kita menambah kuadrat ini sebetulnya. Kalau kalian sudah paham, tinggal kalian menambah kuadratkan ini, 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dan seterusnya ya. Tapi kita cari dengan langsung menggunakan rumus. Sama dengan ini, sama jalannya, 8 kurang 7 kuadrat 7 kurang 7 kuadrat 9 kurang 7 kuadrat 6 kurang 7 kuadrat 5 kurang 7 kuadrat kan 8 kurang 7 kuadrat 9 kurang 7 kuadrat dan 4 kurang 7 kuadrat bagi dengan 8 sama dengan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat bagi 8 ya, sama dengan 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat tetap 1, min 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 3 kuadrat 9, karena min kali min tetap positif, bagi dengan 8 sama dengan 1 tambah 0, 0 tambah 4, 5, 6, 10, 11, 15, 20, 4 bagi 8 sama dengan 3. Maka variansinya adalah 3 ya, variansinya adalah 3. Ini S kuadrat. Nah, yang C mudah saja lagi, simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari variansi. S itu adalah akar dari S kuadrat. Jadi simpangan baku itu tinggal kalau sudah dapat kita variansi, mudah lagi. Simpangan baku itu adalah akar dari S kuadrat sama dengan akar 3 atau langsung dari akar 3 1, sekian ya, 1,7 3 ya, bisa kalian cari apakah betul 1,73 atau tidak ya.
Ini dia. Jadi sebetulnya untuk mencari simpangan rata, simpangan variansi dan simpangan baku sebetulnya mudah untuk data tunggal ya. Sama halnya nanti dengan data berkelompok. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai sekian. Bagi yang mau bertanya silakan di komen, dan yang belum paham coba bertanyalah lebih banyak lagi supaya lebih paham. Sampai sini Bapak cukupkan dan disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.